tidak menumbalkan kesalahan kami kepada makhluk manapun, apalagi kepada Tuhan. Kami nggak bawa-bawa Tuhan ketika saya salah. Saya misalkannya mencaci Kak Olan, saya bilang Kak Olan jelek, padahal dia cantik kayak artis Korea kan. Maka saya berdosa karena menghina ciptaan Allah. Maka nanti hukumannya adalah saya berdosa. Tapi kalau saya saya bisa menebusnya dengan cara apa? Saya datangi Kak Olan. Kak Olan yang cantik mirip artis Korea. Maafkan saya mencaci Kak Olan karena saya marah. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Olan itu lembut, tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja. Dari pertengkaran ini lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu. Karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri. Mereka berkata itu kepada saya, nggak saya pungkiri, mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan, ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan, yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah, Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan, insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Biar kami teman-teman seperti Allah itu, Akbar. kami sayang samamu. Ya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam, padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh.
Nggak bisa Kak, aku ngomong Kak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik. Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga. Semoga Yoga ketika menjadi seorang Islam, dia bisa berdakwah dengan keluarganya, mungkin bukan dengan ilmu. Ternyata Yoga mempraktekkan dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu, atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya Yoga yang sudah teraniaya berapa bulan. Dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktekkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mu'alaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mu'alaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut, selembut-lembutnya umat Islam, bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua, saya melihat bagaimana para apologet ini, bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam, bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa, silahkan. Dengan hartamu, lakukan. Dengan apapun yang kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan, Allah tidak membebani siapapun. Ya, mungkin saya, kalau dikatakan berlebihan, karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya.
Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Assalamualaikum, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum, akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Indah Rifa. Bunda semua. Ya, Mbak De, anak Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu, Dek. Naik ke atas, mudah-mudahan itu juga menambah semangat. Dan perjuangan kita ini awalnya, perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang yang insya Allah akan kembali ke fitrah, mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan. Ya, ini gimana? Langsung atau gimana? Kita langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Olan kalau bisa open cam, Dek. Iya, pakai selendang dulu bentar. Iya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, stop. Sudah, Uni. Sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses syahadatnya kalau Olan sudah siap. Ya kalau Olan udah siap, ya Dek. Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda, silakan Gurunda. Masya Allah. Iya, buat semua sini. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan. Bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya.
tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, disaksikan banyak mata memandang, ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini, ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Kita punya identitas masing-masing, nggak nyama-nyamain. Saya nggak suka orang Kristen yang nyama-nyamain dengan agama Islam. Kalau dalam agama Islam, orang beda soalnya memang. ya nggak apa-apa. Perbedaan ini kita sondingkan, Bu, untuk mencerdaskan anak bangsa, ya. Kenapa harus marah? Kita berbeda-beda aja, nggak apa-apa. Benar, Pak. Berbeda bukan Memang. harus bertengkar, Bu, ya. Berbeda bukan harus bertengkar, ya. Benar Pak, memang Yesus yang menanggung dosa kita udah. Iya, betul ya teman-teman, ya. Ibu ini mengakui bahwa kalau orang Islam diajarkan bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, di Kristen tidak diajarkan bertanggung jawab, tapi melimpahkan kesalahan dan kejahatannya kepada Tuhannya. Ya, mereka yang Yesus berbuat dosa, menanggung, Tuhannya bukan yang menanggung. Yesus Gitu. menanggung dosa kita Iya. semua. Iya betul. Karena Tumbal memang, Yesus yang kita ditumbalkan. manusia kita tidak bisa mampu untuk menanggung dosa kita. Nah, itu masing-masing. dia. Itu dia Karena lucunya kita- Tuhan Ibu. karena Dia yang memang ciptakan kita- Ibu, dia yang putuskan Ibu berdosa atau Sorry, tidak, ya, dia saya- yang membuat aturan saya supaya Ibu ngomong berdosa, terus, tiba-tiba jadi dia ngomong. membuat Ibu tidak mampu menanggung. Lucu. Iya benar. Iya sesuai dengan apa yang Ibu katakan itu iman Ya, Ibu. makanya kalau ibu masuk menyekolahkan anak ibu ke sekolah-sekolah orang Kristen, termasuk agak ngeri juga, ya.
bahwa diajarkan tidak bertanggung jawab sedari dini itu ternyata adalah doktrin umat Kristen. Kalau kami nggak boleh, kami harus mengajarkan anak kami bertanggung jawab. Anakku, kamu gantianlah. Oh ya udah ibu yang jelasin dia kan saya dari tadi mau dengar. Ya, kalau di Kristen ini orang Kristen tidak diajarkan bertanggung jawab karena mereka itu berdosa, Tuhannya yang tanggung. Tidak bertanggung jawab. Soalnya saya nggak pernah lihat sih di Alkitab ada ayat ada nggak ya ibu tahu nggak ayatnya kalau ibu bilang tidak bertanggung jawab tadi kan ibu yang bilang tadi ke saya, kami orang Kristen berdosa, kami nggak nanggung dosa kami tidak bertanggung jawab atas dosa kami karena tanggung jawab atas dosa ibu sudah ditanggung sama Yesus. Loh, yaudah saya tanya sama ibu, ketika ibu berdosa, ibu menanggung nggak dosa-dosa ibu itu? Bertanggung jawab nggak atas dosa ibu? Yesus yang menanggung memang. Ya sudah, apa salah saya? Di mana saya salah ketika saya katakan bahwa dosa astagfirullah kalau kita bicara. Yaudah ibu dulu deh ibu. Ibu ya saya diam ya ibu. Ya maksud saya tuh kata tanggung jawabnya jangan dipakai kata tanggung jawab gitu karena nggak ada itunya, nggak ada di Alkitab, nggak disuruh kita tidak bertanggung jawab. Tapi memang Yesus yang menanggung dosa-dosa kita itu aja sih Bu. Yang saya Bu, itu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Fandi nih, saya kasih contoh nih. Ini saya kasih contoh. Fandi Ahmad, kamu kemarin merampok. Nah, Fandi Ahmad harus dihukum. Itu namanya bertanggung jawab atau tidak Fandi kamu pas dihukum itu? Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ulang. Fandi mencuri hari ini. Ibu coba saya pakai bahasa Indonesia. Masa saya ajarin ibu bahasa Indonesia di sini? Nggak etis rasanya ya. Ma, saya mau Fandi, kamu mencuri hari ini. Besok kamu dihukum karena saya mamamu, saya hukum, saya tentil kamu tak. Dan kamu minta maaf, iya Bu, saya mencuri. Kamu bertanggung jawab nggak itu ketika saya hukum itu? Ya bertanggung jawab lah. Nah, tapi kalau di Kristen, ketika si Fandi mencuri, Fandi kamu mencuri. Iya, saya ditanggung sama Yesus dosa saya. Bertanggung jawab nggak si Fandi itu dengan dosanya? Saya bisa jelasin nggak Ibu? Silakan. Ibu mau nggak mendengar penjelasan saya? Mau, saya tutup mic ya, lanjut. Ya, tapi sapa dulu nih, ada Kak Olan ini. Fandi silakan sapa dulu. Saya jelasin. Oh, siapa yang mau jelasin dulu? Saya ya. Lanjut. Tamu dulu. Kita lanjut dulu aja Bu Keki, lanjut. Gini, kan kekristenan itu Bu, ada yang namanya Kristen KTP dan ada yang Kristen udah lahir baru namanya. Mungkin di Islam bilangnya hijrah ya. Mungkin ya, saya kurang tahu istilahnya. Tapi Kristen kan ada yang orang Kristen yang sejak lahir orang tuanya Kristen, dia anak-anaknya otomatis Kristen. Di Kristen itu ada yang namanya lahir baru. Nah, pada saat seseorang lahir baru, artinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidupnya pada Yesus, seharusnya sebagai ungkapan syukur kita bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, seharusnya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu. Kalaupun kita melakukan kesalahan kita tetap minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dosa ya, kita tetap minta ampun. Dan pada saat kita minta ampun, Yesus sudah memang mengampuni karena dia sudah menanggung dosa kita. Artinya tapi akibat dari dosa itu yang kita lakukan, kita akan menerima akibatnya di dunia ya Bu. Tapi keselamatan kita sudah ditanggung. Yesus sudah, pada saat Yesus disalib, Yesus sudah menanggung dosa kita dan kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tapi pada saat kita di dunia, akibat dari dosa yang kita lakukan, kita akan menerima akibatnya. Misalnya, taruhlah yang tadi Ibu kasih contoh mencuri, pasti kita akan menerima akibatnya. Kita akan dihukum oleh orang-orang di sekitar kita, oke? Atau kita melakukan apa nih? Misalnya kita melakukan seks bebas, kita akan mengalami akibatnya. Akibatnya apa? Ya mungkin kita akan menghadapi penyakit misalnya, atau kita akan hamil di luar nikah. Itu dosa, akibat dari dosa yang kita lakukan. Itu sih Bu. Bu, saya nggak tahu ya kenapa Ibu bisa berkesimpulan setiap orang yang menderita itu karena perbuatan jahatnya. Bisa nggak Ibu tunjukkan ke saya pernyataan Yesus bahwa setiap kesulitan di dunia itu karena hasil perbuatan dosa. Jadi jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada. Dengan dosa aja sih Bu, yang hubungan dengan tadi dosa. Ibu ngomong saya diam loh, saya
ganggu-ganggu ibu. Enggak, tadi cuma mau luruskan aja yang tadi kan ibu kayaknya salah mengerti apa yang saya omong gitu. Tadi dalam hubungan dengan dia menderita, misalnya dia melakukan seks bebas, itu kan dosa yang dia lakukan. Banyak Akibatnya orang yang akan melakukan dia- seks bebas justru hidupnya bahagia, Bu. Saya akan tunjukkan nanti siapa contohnya. Batseba dengan Daud. Batseba dengan Daud itu melakukan seks bebas, ya. Dan dia bahagia. Akhirnya mereka menjadi suami istri dan kemudian punya anak namanya Salomo. Dalam kitab ibu, bahkan pesundal yang bernama Rahab itu bahkan ketika bersundal menyelamatkan orang Israel justru diselamatkan Tuhan. Ini saya nggak ngerti doktrin ibu ini sumbernya apa. saya jelasin, Ibu. Yang Saya mau jelasin, sebelum ya. ibu menjelaskan panjang kali lebar, lebar kali panjang, dalam dan sempit, ya lingkaran dan kotak-kotak, lebih baik saya bertanya satu saja pertanyaan. Pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab, tidak panjang kali lebar seperti yang ibu jelaskan tadi. Pertanyaan saya adalah, ketika orang Kristen berbuat dosa, apakah kalian bertanggung jawab dengan dosa kalian? Jawab, setelah itu kita clear untuk tema satu ini. Jadi kita tidak kemana-mana. Silakan. Ya. Kalau kita berbuat dosa, kan sudah saya kasih tahu Yesus menanggung dosa kita, keselamatan kita tidak hilang. Kan Thank you. Tapi Thank you, saya thank you, tetap thank you. harus tapi saya tetap harus mengakui dosa kita sebagai saya setuju apa yang saya lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, yes, Tuhan sudah mengampuni. Tetapi saya harus juga sebagai ungkapan saya bahwa saya setuju bahwa apa yang saya lakukan itu salah, saya tetap harus bilang kepada Tuhan saya Ya. mohon ampun akan dosa saya. Penjelasan ibu yang panjang kali lebar tapi dalam yang kali sempit itu. yang tadi Bu, taruh sebentar belum selesai ya. Saya mau ngasih tahu yang tadi ibu bilang misalnya Daud. Memang Daud Ya, terima kasih. Penjelasan ibu yang panjang kali lebar dalam kali sempit lingkaran kali segitiga itu telah saya terima bahwa ibu tidak bertanggung jawab dengan dosa-dosa ibu. Clear? Kami umat Islam diajarkan bertanggung jawab. Ada namanya kafarat, ada namanya hukuman dosa, ada yaumil hisab. Cara kami untuk melepaskan diri dari kesalahan kami itu bertanggung jawab, perbaiki diri, bertobat, laksanakan amalan soleh. Tidak menumbalkan kesalahan kami kepada makhluk manapun, apalagi kepada Tuhan. Kami nggak bawa-bawa Tuhan ketika saya salah. Saya misalkannya mencaci Kak Olan, saya bilang Kak Olan jelek, padahal dia cantik kayak artis Korea kan. Maka saya berdosa karena menghina ciptaan Allah. Maka nanti hukumannya adalah saya berdosa. Tapi kalau saya saya bisa menebusnya dengan cara apa? Saya datangi Kak Olan. Kak Olan yang cantik mirip artis Korea, maafkan saya mencaci Kak Olan karena saya marah. Kalau Kak Olan mengampuni, maka saya terampuni dosa saya. Sama seperti yang Yesus ajarkan, barang siapa yang menyatakan dosa orang lain itu tidak ada, maka dia akan tidak ada dosanya. Kami bertanggung jawab, diajarkan kami untuk merubah diri kami menjadi lebih baik. Tadinya saya maki-maki Kak Olan, dasar Kak Olan jelek, padahal dia cantik mirip artis Korea. Akhirnya apa yang terjadi? Saya menyakiti hati orang yang diciptakan oleh Allah dengan kecantikan yang hakiki luar biasa, ya kan? Saya hina dia. Saya berdosa melakukan hal itu. Maka untuk menebus kesalahan saya bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Saya datangi rumahnya, saya chat dia, saya WA dia, Assalamualaikum atau selamat malam atau Shalom Kak Olan cantik. Maaf ya, saya salah ya Olan. Olan sebenarnya cantik tapi karena saya sakit hati. Kalau Olan seandainya memaafkan, maka Olan dapat pahala. Kalau Olan tidak memaafkan, dia berdosa. Jadi begitu dalam Islam, diajarkan saling bertanggung jawab menjadi umat yang jauh lebih baik lagi. dan apakah pada saat Iya ya, ada tunggu apa? Ya Olan. Ya nggak usah kau bawa-bawa aku. Iya ya, Rifa. maaf ya. Maaf lah, kan namanya aku kadang-kadang kayak gitu. Saking rindunya aku. Lanjut Bu Keke. Kalau rindu kan Jadi, nggak apa-apa. sorry ya, saya Rindu tanya kan nggak tak apa-apa ya? bersyarat. Katanya Ya. nggak apa-apa, Ibu. Dia kan Nggak apa-apa, Bu Keke. Tadi kan kata Ibu udah itu kita harus bertanggung jawab ya atas apa yang kita lakukan gitu kan. Berarti istilahnya keselamatan itu berarti nggak ada jaminan untuk selamat dong Ibu, karena kan udah pasti dosa itu manusia itu kan naturnya memang sudah berdosa ya, dan tidak mungkin Ibu saya tanya sebentar. Ibu mau saya tanya, Ibu mau merasa selamat atau selamat betulan? selamat betulan dong. Oke. Mau dijamin selamat atau selamat betulan?
sudah ada jaminan di kami Oke, iman yaudah, saya. saya jamin ibu masuk surga asal ibu menyembah saya, mau nggak? Ya ibu, kalau ibu bukan Tuhan ya saya nggak akan terima. Kenapa ibu nggak mau terima? Kalau sekedar jaminan saya juga bisa jamin ibu masuk surga. Bu, kalau klaim jaminan kamu pasti masuk surga, si caleg juga bisa ngelakuin itu, Bu. Jangankan caleg, Bu. Bisa Ya, nggak saya mohon maaf, jelasin? iblis juga bisa menjamin manusia masuk surga loh, Bu. Bahkan Ya. iblis mengatakan segala kuasa akan kuberikan kepadamu asal kau mau menyembah aku. Itu kepada Ya. Yesus dia katakan loh. Saya Nah, jelasin ya. masalahnya di sini sebentar dulu. Jadi kalau sekedar jaminan dari entitas yang bukan Tuhan, kami nggak butuh umat Islam. Yang kami butuhkan adalah apa yang disampaikan itu betul-betul masuk akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Contoh, ketika Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, barang siapa yang beriman, syarat harusnya mutlak beriman. Kenapa? Kalau kita tidak beriman kepada satu agama, kita tidak tahu bagaimana cara beramal soleh. Yang kedua baru beramal soleh. Lalu beramal soleh bisa nggak tanpa beriman? Nggak bisa. Karena kalau kita beramal soleh tanpa beriman, dari mana kita tahu kalau itu beramal soleh? Jadi keduanya harus jalan. Nah, ternyata ajaran ini juga diajarkan oleh Yesus melalui saudaranya Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya saya katakan, kami umat Islam ini jangan kalian tuduh kami mengingkari Yesus. Kami justru bisa menunjukkan bahwa kami yang mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa iman Yesus tanpa disalib, perbuatan Bu. mati. Dan Anda tahu tidak? Sebentar, saya kasih ilmu buat Anda. Ini ilmu pengetahuan nih. Orang-orang gereja Protestan dari kalangan bapak-bapak gerejanya, yaitu dari tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, kemudian ada Zwingli. Itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Luther itu meragukan surat Yakobus. Karena bagi Luther bukan amal yang menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan. Nah, sementara Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa iman dan amalan soleh itu sejalan. Kau beriman tak beramal, kau dusta. Kau beramal tak beriman, itu namanya kau jahil. Ya, jadi dalam Islam ini sesuai dengan ajaran Yakobus. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Itu namanya bertanggung jawab. Pandi berdosa, dia akan mendapatkan hukuman. Lalu dia bertobat, maka hak prerogatif ada pada Allah. Nah, apakah nanti Fandi diampuni dosanya dengan menjalani kafarat? Apa contoh kafaratnya? Sakit dia, atau batuk pilek dia, dan dia tidak marah dengan hal itu, atau ketusuk jarum dia, atau dia berwudu kemudian, atau sholat dia kemudian, banyak melaksanakan amal soleh, bersedekah kemudian. Dengan cara itu kan nanti dosanya tertebus. Itu bentuk tanggung jawab. Tapi tiba-tiba kita berdosa hanya sekedar percaya, tiba-tiba masuk surga, ini namanya tidak bertanggung jawab, Bunda. Gitu. Silakan Bunda Keke. Bu Keke silakan. Oh, oke. Udah ya Bu? Udah selesai ya Bu bicaranya? Saya ya? Nah, tadi apa tuh saya mau ngomong ya? Jadi lupa. Tadi apa sih Bu? Jadi lupa saya. Iya kan kita cuman membahas gini loh Bu. Yang kita sedang perdebatkan iya, ini tentang ini apakah ya, Ibu tentang- mengakui konsisten tentang dengan keselamatan yang Ibu jaminan sampaikan? Ya. Bu, tentang jaminan ya. Ibu kan tadi bilang saya nggak, walaupun jaminan semua orang bisa menjaminkan gitu Oh, kan. yes. tadi ya. Nah, Betul. kenapa saya mau menyembah Yesus? Karena dia menjamin keselamatan. Karena apa Bu? Yesus itu sudah membuktikan bahwa memang dia Tuhan. Pertama. Ya. Pertama Coba. ya. Pertama Ada dia- tanggung jawab Ibu ada dua. Pertama, tunjukkan Yesus menjamin Ibu masuk surga. Kedua, buktikan kalau dia Tuhan. Dua ya, silakan. 5 menit untuk Ibu waktu, saya diam. Nah, pertama kan Yesus mati, itu di dalam firman Tuhan kita ya. Yesus mati, setelah mati dia kan bangkit. Setelah bangkit dia naik ke sorga. Dan dia mengatakan akan datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi. Itu tuh berarti udah saya percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya. Terus tadi apalagi ya tadi ya? Dengan yang peristiwa itu aja Yesus udah disaksikan oleh banyak orang pada saat dia disalib.
dia bangkit, dia disaksikan juga oleh banyak orang, dan juga pada saat dia naik ke sorga. Dan itu sudah bagi saya tuh ya, saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga makanya dan apalagi Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal gitu kan. Dan itu membuat saya juga yakin percaya bahwa saya sudah diberikan keselamatan pada oleh Yesus. Gitu Bu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, tunggu sebentar ya, saya ambil dulu kitabnya, Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah itu aja Bu. Coba ulangi Bu, sekali lagi Ibu ulangi. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, Saya tanya sama Ibu, Ibu percaya kepada Yesus? Ibu Ya, percaya kepada Yesus? Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan. Coba tunjukkan dia mengatakan percayalah kepadaku sebagai Tuhan. Dalam kitab Ibu dikatakan tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Tunjukkan kepada saya di mana Bapa memerintahkan menyembah Yesus. Kan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Sama, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu Yesus ngomong. Tapi saya Maksudnya mesti- Bapak bersembunyi Ayatnya. di dalam kedagingan Yesus dan Yesus bersembunyi dalam Bapak, atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Aku dan Bapak satu, satu apa? Silakan, saya nggak ngerti, saya nggak paham satu apa. Yang satu itu, contoh, Uniriva itu cuma satu. disclaimer dulu ya ke Ibu ya. Saya mau disclaimer dulu ya. Saya ini bukan orang teologi ya. Oke. Nah. Saya ini juga bukan pendeta. Bu, Tapi yang saya hati-hati imani di aja, hadapan karena- saya, Bu. Maaf. Saya bukan sombong nih. Saya sudah 6 tahun diskusi lintas agama. Saya mempelajari skema teologi, Bu. Ibu bicara Ya, ya, tentang Trinitas nanti, Ibu bisa ketahuan kalau Ibu ini bidat atau enggak. Kenapa? Rata-rata umat Kristen yang berusaha menjelaskan Trinitas itu akan gagal total. Karena bapak-bapak gereja mengatakan Trinitas itu misteri, padahal dia konsep produk fikir manusia, tapi nggak bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau Ibu bicara tentang Yesus dan Bapa satu, Ibu baca dalam kitab Ibu. Yesus juga pernah berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Apakah Yesus meminta murid-muridnya supaya jadi Tuhan juga? Ya, Yesus juga berkata, ya Bapa, jadikanlah, Ibu baca kitab ini, mereka satu. Apa Ibu bilang mereka tuh semuanya sama, menyatu gitu, dempet. Yohanes pasal 17 nomor 11. Jadi, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Dempet mereka. Apakah Petrus dan Lukas adalah apakah Petrus dan Yohanes satu? Apakah Yohanes dan Petrus itu satu entitas? Jadi kalau Ibu bicara bahwa Yesus berkata aku dan Bapa satu, saya paham maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah satu dalam pengajaran. Apa yang diajarkan Bapa itu yang disampaikan kepada Yesus, yang diajarkan kepada umat Kristen. Harusnya umat Kristen apa yang dijalankan sama persis seperti yang dijalankan oleh Yesus. Saya akan Karena di sini dikatakan, coba saya tanya sama Ibu, jadikan saya akan nunjukin mereka. ayatnya ya Ibu ya. Mau nggak Ibu saya tunjukin ayatnya? Nggak, Ya. kita bahas satu-satu, Bu. Ayat itu gini, Bu ya. Ayat Kalau tadi diskusi Ibu itu, ayat minta kalau untuk- sedang dibahas, ya, jangan dibuang ayat ke belakang, ambil ayat baru, biar kita nggak Sama lompat-lompat. Ibu juga gitu. Tadi copot-copot ayat soalnya. Loh, Oke? Ibu comot ayat nggak masalah. Giliran saya menunjukkan bahwa Yesus juga pernah meminta mereka jadikan satu sama seperti kita. Yesus bilang apa? Aku, Ingat, engkau dan aku Yesus- satu. Bu, coba dengarkan premis saya dulu, baru Ibu tanggapi. Ibu kan bilang begini, Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Nggak kan Ibu bawa ayat itu, Bapa dan aku satu, saya tanya satu apa? Saya tidak mendapatkan kejelasan dari Ibu satu apa. Ibu bilang saya bukan ahli teologi. Nah, lalu saya jelaskan, Yesus juga pernah berdoa untuk menjadikan muridnya satu sama seperti dia dan Bapa. Kalau konsekuensinya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu maksudnya satu, maka si mereka ini juga satu. Si Petrus adalah si Yohanes adalah si Matius. Apa
Apakah seperti itu cara memahaminya? Oh tidak, kalau Yohanes 17 itu bukan begitu maksudnya, satunya satu dalam tujuan. Kalau aku dan Bapak satu, maksudnya satu dalam ketiplek, satu ya satu biji. Sementara Yesus berkata, jadikan supaya mereka satu seperti kita. Gitu. Mana yang betul ini? Nah, Ibu baca lagi di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Lari ke Yohanes. Oke lah, nggak apa-apa, saya ikuti larian ibu. Ibu lari, ibu narik saya ikut saya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Saya mau tanya sama Bu. Ya, Yustus sabar anak Yesus, Keke dulu. Nanti Keke selesai baru Yustus anak Yesus ya, sabar. Ayat 6 sampai 9. Oke. 6 Yesus- sampai 9. Udah dapat ya? Ibu, Sabar, ya? sabar. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Keke, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Pertanyaan saya, Keke, apakah yang dilihat oleh Filipus adalah Bapa? Kan ya Yesus bilang di situ, jika kamu mengenal aku, berarti istilahnya Yesus mengasih tahu ke Filipus, jika Filipus kamu mengenal Yesus, aku itu Yesus kan, pasti kamu juga mengenal Bapa. Berarti kan Bapaknya Yesus itu ya sama Bapa itu dia juga satu gitu. Bunda Keke Sekarang yang cantik kamu mengenal sekecamatan. dia. Dengarkan saya. Bunda Keke yang cantik sekecamatan. Pertanyaannya bukan itu. Apakah ketika Filipus melihat Yesus, maka yang di hadapan Filipus itu adalah Bapa? Pada saat Filipus itu melihat Yesus, itu adalah Yesus karena kan Yesus manusia. Dia berinkarnasi jadi Oke, manusia. berarti bukan Bapa ya. Nah, ketika Bunda Keke mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal aku maka mengenal Bapa. Bunda Keke, tidak mungkin Bani Israel mengenal Tuhan mereka kalau mereka tidak kenalan dulu dengan Musa, kecuali mereka nabi. Tidak mungkin pengikutnya Abraham bisa kenal dengan Tuhannya Abraham kecuali melalui Abraham. Tidak mungkin kami umat Islam kenal Allah tanpa melalui Muhammad ibnu Abdullah. Para nabi adalah jalan menuju Tuhan, bukan tujuan. Yesus jalan keselamatan, betul. Dia adalah kebenaran, betul. Masalahnya kalau dia katakan tidak ada yang pernah menuju Bapa kecuali melalui aku, mohon maaf, tidak betul. Kenapa? Henok dan Elia sudah pernah ketemu Bapa sebelum Yesus lahir ke dunia. Tapi kalau seandainya kita memahami ini, melepaskan Yesus dari tuduhan berdusta, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias, saya sepakat. Bahkan kami umat Islam tidak beriman kalau kami tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasul Allah. Tapi mengakui seperti yang dia sampaikan, bukan mengakui seperti pendeta. Pendeta siapa? Pendeta siapa? Freeze si ibu. Pendeta siapa? Si ibunya freeze mas. Tuh kan. Mati dia. Allah. Ini bapak itu apa ya? Kristen apa Islam? Itu signalnya itu bermasalah. Ini izin teman-teman ya, saya ambil alih dulu. Itu signal Uni itu bermasalah. Teman-teman dikencangkan dulu tap-tap layarnya ya. Ini saya besarkan Ini kayaknya tampilan saya supaya di tap-tap layar itu kencang, kuat tap-tapnya. 3.000 orang bantu tap-tap layar itu cepat itu kalau 500k. ini udah jam 9, udahlah saya udahan aja. Nanti saya Ya, ini lagi. Ini udah jam Sebentar 9. dulu Bun. Itu tadi soal Yohanes 14:6 itu jalan. Kenapa dengan jalan, Bu? Apa Kristen memang sembah jalan? Bukan Pak. Tadi kan saya mau menjelaskan ke Ibu siapa tadi, Ibu Uni ya. Bu Uni kan dia tadi mengatakan apa maksudnya Bapak dengan aku tuh sama gitu kan. Berarti dia menjelaskannya kepada yang Yohanes 17.
Sedangkan dalam pengertian kami beda dengan apa yang yang saya maksudkan Bapa dan Yesus itu satu. Jadi kan saya tunjukin ini lagi biar lebih jelas gitu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sedangkan dia lagi ngomong ya udah berhenti gara-gara sinyal kali ya. Jadi saya pikir saya Ya, ini ada beliau, silakan udah jam 9. Iya, silakan ngobrol sedikit. Masih bisa 10 Bunda menit Keke. lah. Ini nggak akan berhenti karena namanya perbedaan tuh sampai pagi pun nggak akan selesai. Jadi saya cuma Enggak, mungkin saya sedikit aja sih. Mungkin 3 pertanyaan aja, bukan 1 pertanyaan aja lah. Ketika Yesus, Ibu percaya kepada Ini, Bu, Yesus. ya. Ini ya. Ya. Tadi pendeta apa dibilang, Bu? Halo, Bu Keke. Ya, Ya. lanjut kedengaran suaranya. Pertanyaan saya itu adalah ketika Ibu percaya kepada Yesus, pertanyaan saya yang sangat mendasar adalah siapa Yesus menurut Yesus? Silakan Ibu jawab. Apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan itu menuju kepada Yesus sendiri. Woi, Yesus diam dulu, itu kasih Bu Keke mau turun dia, biar dia jelaskan dulu dia. Siapa Yesus menurut diri Yesus? kita di sini. Iya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, ya dia menurut dia ya dia Yesus adalah dari Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan saya merujuk kepada Yohanes 14 ayat 6 itu ya, ayat 7 lah ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus ingin mengatakan ya saya itu Bapa juga gitu. Karena kan dia sudah mengatakan kepada Filipus, masa kamu tidak mengenal aku? Sekiranya kamu mengenal aku, yang ada di depan kamu Filipus, itulah dia, itulah Bapa gitu. Itu stop situ aja ya Bu. Saya udah mau istirahat ya Bu. Nanti karena saya percaya ini kalau kita terusin sampai pagi pun nggak akan selesai karena kan namanya agama kita memang berbeda, Islam dan Kristen ya, berbeda banget. Jadi nggak mungkin untuk kita istilahnya saling mau menyamakan banget, pasti nggak mungkin. Ya saya juga menghargai apa yang Bu Uni percayai gitu kan, yang imani. Saya juga menghargai bahwa Ibu Uni nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak masalah karena memang kan kita berbeda dan iman kita berbeda gitu Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Siap. Makasih Bu Ya, Uni. Ibu Keke, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Mengasihi Ibu, Tuhan Yesus Tuhannya, mengasihi saya. Tuhannya Makasih, Yesus Bu. yang mengasihi saya ya. Oke. Saya keluar ya.